Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Samsurija dengan NIM 2230111038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Beton dengan judul Risiko Konkrit Agregat atau RAC yang diampu oleh Dr. Iskania STMT. Untuk materi yang pertama, apa sih resiko konkret agregat itu? Resiko konkret agregat itu merupakan inovasi material konstruksi yang menggunakan agregat hasil olahan limbah, beton, atau demolition waste sebagai pengganti atau seluruh agregat alami. Teknologi ini muncul sebagai solusi atas dua masalah utama di dunia konstruksi. Yang pertama, eh, mengumpulkan limbah konstruksi, supaya mengurangi penumpukan sisa bongkaran gedung. Lalu yang kedua yaitu eh, kelangkaan material, karena materialnya kurang lebih susah dicari supaya mengurangi eksfoliatasi batuan alam yang tidak dapat diperbaharui lagi, karena untuk selanjutnya yaitu prinsip ekonomi sirkularnya, yaitu implementasi RAC mengubah paradigma linear. Jadi ambil, buat, lalu buang, menjadi siklus tertutup di mana beton lama menjadi beton yang bisa digunakan kembali, menjadi sumber daya bagi beton baru untuk kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara struktural. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya yaitu karakteristik teknik RAC. Yang pertama yaitu densitas dan berat isinya. RAC memiliki densitas yang lebih rendah daripada beton biasa, yaitu dengan nilai 1,200 atau sampai 1,800 kg meter dibandingkan agregat alami yang berakibat pada struktur beton yang lebih ringan. Lalu yang kedua yaitu daya serap airnya. Tingkat penyerapan RAC lebih tinggi daripada beton konvensional, yaitu dengan nilai kalau RAC itu 3 sampai 8%. Kalau beton konvensional atau agregat alami yaitu dari 0,5 sampai kedua saja, sangat lebih jauh, sehingga memerlukan kontrol ketat pada rasio air semen saat desainnya supaya lebih bagus. Lalu selanjutnya yaitu kardongan mortar. Adanya sisa mortar lama yang menempel dari beton RAC ini, agregat RAC ini, yaitu 24 sampai 45% dari berat agregatnya, menjadi faktor utama yang meningkatkan porositas dan mengurangi kekuatan mekanisnya RAC. Tidak sekuat beton konvensional, tapi masih bisa digunakan. Pada ketahanan dan kekuatannya, nilai abrasi RAC masih memenuhi standar kelayakan 20-45%. Meskipun kekuatan pekan individunya, butirannya 80-120 MPa lebih rendah daripada agregat alami. Selanjutnya, implikasi kinerjanya. Meskipun karakteristik fisik lebih rendah, penggunaan RAC tetap mampu melampaui target kuat tekan rencana, misal sampai 28 MPa pada substitusi 50%, menjadikan material alternatif yang masih layak digunakan untuk konstruksi. Selanjutnya ada jenis-jenis RAC. Pertama, RAC itu terbagi menjadi 3 kelas dan 1 campuran. Yang pertama, RAC kelas 1 atau high quality, yang termasuk matrik padat, kandungan mortarnya lebih rendah, rasio air semennya lebih rendah, ketahanan strukturnya lebih mikro. Lalu yang RAC kelas 2 itu atau medium quality itu kuat tekannya 20-30 MPa, padatannya mandiri, permeabilitasnya lebih rendah. Lalu untuk kategori ketiga di RAC ini atau low quality, kuat tekannya asal dari 20 MPa. Lalu permeabilitasnya lebih rendah, ductilitasnya yang lebih tinggi, selalu ketahanan terhadap korosi. Lalu untuk RAC campuran atau mix RAC,
absorpsinya air yang rendah, kualitas tidak seragam, dan porositas minimum, dan ketahanannya terhadap sulfat. Standar yang digunakan pada RAC, perancangan RAC mengacu pada standar nasional dan internasional. Standar nasional saja. Yang pertama SNI 7656 2012 yang menjelaskan tentang metode perancangan campuran beton normal. Lalu yang kedua yaitu SNI 2847 2019 yang membahas mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Lalu yang ketiga 03 Trip 4141 tahun 1996 yaitu metode pengujian agregat kasar daur ulang. Standar ini digunakan secara berintegritas untuk memastikan kualitas beton RAC memenuhi kebutuhan struktur bangunan. Lalu yang selanjutnya ada bagian alur proses untuk pembuatan produksi RAC-nya. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pemilihan limbah, yaitu kumpulan bongkahan beton dari konstruksi yang dipisahkan dari besi, kayu, plastik, dan kaca. Lalu yang selanjutnya setelah pengumpulan itu pemecahan atau crushing menjadi yang dihancurkan oleh alat crusher. Lalu yang selanjutnya yaitu setelah habis pemecahan tersebut pengukuran dan pemilihan atau grading supaya bisa digunakan dengan mengacu ke SNI 1968 2008 yaitu analisis distribusi seringan ukuran butiran. Lalu untuk selanjutnya tahapannya pencucian atau washing untuk menghilangkan debu, lumpur, residu halus ditingkatkan terhadap semen baru. Lalu yang selanjutnya itu pengujian untuk kualitas materialnya bisa divalidasi di laboratorium setiap tahap. Setelah pengujian kualitas tersebut, mengecek keausan agregatnya menggunakan mesin Los Angeles. Setelah pengujian kualitas material, selanjutnya yaitu memeriksa terhadap material-materialnya apakah bisa digunakan lagi dengan mengacu ke SNI 03 24 17 19 91 yaitu keausan agregat mesin Los Angeles. Untuk selanjutnya yaitu memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, kita kembali lagi ke metode awal yaitu pencucian lagi supaya bisa memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat sudah terlaksanakan, selanjutnya yaitu disimpan di lokasi bersih dan bebas kontaminasi untuk siap di MIK design. Untuk alur pembuatannya yaitu yang pertama pengumpulan limbah beton, yang kedua crushing permosan, paving, pembersihan, sama saja seperti bagian alir proses produksi RAC-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh MIK design street atau high street recycle RAC untuk beton mutu tinggi. Seperti pada gambar, yaitu mutu betonnya menggunakan FC 40 MPa, rasionya 0,36, airnya 200,7 kg meter. Lalu untuk selanjutnya ada perbandingan komposit beton konvensional dengan RAC ini. Yang menjadi pembedaannya tuh agregat alaminya lebih bersih dan padat karena itu belum pernah digunakan di konstruksi manapun. Lalu yang kedua, ITZ-nya lebih rapat, beda dengan si RAC ini yang lebih lemah dan lebih berpori. Yaitu yang selanjutnya yaitu untuk beton konvensional ini porositasnya lebih rendah. Lalu kuat tekannya, durabilitasnya lebih baik. Beda dengan si beton RAC ini yang memiliki kelemahan kuat tekan dan durabilitasnya lebih rendah dibandingkan beton konvensional. Dan untuk RAC ini memiliki kelemahan juga yaitu menggunakan mortar lama yang masih menempel. Untuk fungsi dan kegunaan recycle agregat konkret ini yaitu yang pertama mengurangi limbah beton hasil pembongkaran bangunan. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan agregat alam secara sumber daya konstruksi, mendukung konsep green construction dan circular economy yang mengurangi dampak lingkungan dan emisi karbon dari sektor konstruksi.
Lalu yang ketiga yaitu menjadi alternatif material beton yang ramah lingkungan dengan tetap dan memenuhi kebutuhan kekuatan strukturnya. Kegunaannya yaitu yang pertama struktur bangunan seperti balok, kolom, dan plat. Lalu yang kedua yaitu perkerasan jalan atau rigid pavement. Lalu yang ketiga yaitu elemen beton pracetak, coping block, Karnstein, dan saluran drainase. Lalu yang ketiga yaitu bangunan yang menerapkan konsep green concrete. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama mengurangi volume limbah konstruksi dan emulsi hingga 70%, lalu menghemat penggunaan agregat alam yang semakin langka. Lalu yang ketiga menurunkan biaya material sebesar 10-20%. Lalu mengurangi emisi CO2 dari proses penambahan agregat. Lalu yang ketiga yaitu mendukung prinsip ekonomi sirkular dan green building. Lalu untuk kelebihannya, kuat tekannya mencapai 25-45 MPa dengan 50% dari RC. Dan untuk kekurangannya yaitu penyerapan airnya lebih tinggi 3-8%. Berbeda dengan agregat alami dari 0,5-2% saja untuk penyerapan airnya. Lalu untuk kekurangannya, kuat tekannya 10-20% lebih rendah dibanding dengan beton konvensional. Lalu yang ketiga yaitu variabilitasnya, kualitas bergantung kepada beton asalnya. Jadi si RAC itu harus melihat atau memilih agregat yang bisa dipakainya supaya tidak merusak ke kualitas beton. Untuk yang ketiganya yaitu kandungan mortar lama meningkat. Lalu yang keempat memerlukan pengujian awal lebih intensif karena harus dipilih tersebut. Lalu yang kelima ketahanan dan terhadap freeze lebih rendah. Untuk pengaplikasian RAC ini bisa digunakan pada struktur bangunan gedung seperti balok, kolom, plat, lantai, dan pondasi. Lalu perkerasan jalan seperti rigid pavement, lalu elemen beton pracetak, panel, box, COVID, UDIT, coping block, dan kastin. Lalu yang ketiga, infrastruktur seperti jembatan dan dinding penahan tanah sesuai dengan desain. Lalu yang terakhir yaitu bangunan ramah lingkungan atau green building yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Penggunaan RAC bertujuan meningkatkan kekuatan, durabilitas, dan umur layanan struktur. Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari penjelasan materi ini. Kesimpulannya, RAC memanfaatkan limbah beton sebagai pengganti agregat kasar untuk mendukung konstruksi berkelanjutan. Lalu penggunaan 50% RAC dengan silika foam, fly ash, HRWRA mampu menghasilkan beton dengan target kuat tekan 40 MPa serta meningkatkan durabilitasnya. Untuk RAC dapat diaplikasikan pada gedung, jalan, beton pracetak, infrastruktur, dan green building. Lalu RAC menjadi alternatif material konstruksi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan memenuhi persyaratan teknis apabila dirancang sesuai dengan standar. Lalu untuk referensi yang digunakan pada RAC ini yaitu SNI 7656/2012, lalu SNI 2847 2019, lalu ACI 211.4R, lalu ACI 318. Terima kasih, sekian yang saya bisa sampaikan untuk penjelasan RAC ini. Mohon maaf bila ada masih banyak kekurangan dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.